Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah International Business. Saya sebagai Dewa Satriawan dan rekan kelompok saya ada Christian WK, Michael Hamdani, Devana Seva, Bivana Omara, dan Yohanes Maria akan mempresentasikan Eiffel 2 kelompok kami. Fortuna Shoes. Fortuna Shoes adalah suatu brand fashion yang bergerak pada pembuatan dress shoes atau yang biasa kita kenal sebagai formal shoes. Fortuna Shoes sendiri didirikan oleh Dede Chandra sejak tahun 1969 silam. Tiga level produk dari Fortuna Shoes. Yang pertama ada core. Core sandang merupakan salah satu kebutuhan primer dari manusia. Yang kedua ada actual. Produk dari Fortuna Shoes terbuat dari material kulit premium dan terbaik yang kemudian diolah dengan teknik terbaik pula menjadi suatu produk sepatu formal berkualitas premium. Ketiga, augmented. Produk dari Fortuna Shoes merupakan produk sepatu formal yang terbuat dari material dan teknik terbaik yang ada di dunia. Selanjutnya, strategi wilayah. Strategi adalah tindakan yang diambil oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Terdapat 4. Yang pertama, global standardization untuk mendapatkan profit. Yang kedua, internasional untuk memasarkan produk. Yang ketiga, transnasional untuk mengatur harga. Dan yang terakhir ada localization untuk menaikkan profit. Strategi masuk adalah strategi memasuki pasar adalah suatu hal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan jika mereka berencana untuk menjual barang mereka di pasar internasional. Dan strategi memasuki pasar ada 10 macam, yaitu ekspor yang kelebihannya bisa menambah devisa negara, mengendalikan harga dan produk, dan memperbanyak lapangan kerja. Untuk kekurangannya, mempermudah adanya kejahatan dan barang ilegal, membuat barang di dalam negeri menjadi langka, terjadinya eksploitasi alam di dalam negeri secara luas, biaya transportasi lebih tinggi untuk skala besar, dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme. Lalu kedua ada licensing. Untuk keuntungan licensing, pemberi lisensi penerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode dalam negeri. Dan masih ada banyak lagi. Lalu untuk kekurangannya, penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang, dan masih ada banyak lagi. Lalu nomor 3 ada franchising. Salah satu kelebihannya adalah proses lebih cepat karena manajemen telah terbentuk. Lalu salah satu dari kekurangannya adalah bahan baku mengandalkan pemilik warabala. Lalu untuk yang keempat, turnkey project. Salah satu keuntungannya adalah peningkatan kerjasama dalam transfer teknologi, keseimbangan perdagangan, dan pembukaan lapangan kerja baru. Lalu untuk salah satu kekurangannya, penyelesaian kontrak dan perjanjian memakan waktu dan biaya lebih besar. Lalu untuk yang kelima, kontrak manufacturing. Salah satu kekurangannya adalah perusahaan dapat konsentrasi pada desain dan produk pemasaran. Dan untuk salah satu kekurangannya adalah produk-produk yang dijual atas nama perusahaan pemberi kontrak. Lalu untuk yang keenam, manajemen kontrak. Salah satu kelebihannya adalah mendapatkan pengetahuan manajerial. Lalu untuk kekurangannya, perusahaan penerima kontrak tidak dapat mengatur sistem manajerialnya sendiri. Semua diatur oleh perusahaan pemberi kontrak. Lalu yang ketujuh, greenfield. Salah satu keuntungannya adalah produksi terintegrasi. Lalu salah satu kekurangannya adalah biaya investasi yang besar. Lalu yang ke-8, acquisition. Salah satu keuntungannya adalah memungkinkan metode yang efisien untuk mendapatkan aset yang dibutuhkan. Lalu untuk kekurangannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Lalu untuk yang ke-9, merger. Salah satu kelebihan merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Lalu untuk kekurangannya, keputusan harus disetujui oleh para pemegang saham dari tiap perusahaan. Lalu yang terakhir, joint venture. Ke-10, salah satu kelebihannya adalah memperoleh wawasan dan keahlian baru. Lalu untuk kekurangannya, tujuan yang kurang jelas. Lalu strategi yang kami pilih untuk produk UMKM kami yaitu Fortuna Shoes adalah ekspor. Alasannya
Karena produk dari sepatu Fortuna Shoes untuk J-Sport adalah produk dari Fortuna Shoes merupakan produk sepatu dengan kualitas material dan produksi yang sangat baik. Lalu alasan kedua adalah produk ini sangat diminati oleh negara lain, khususnya negara Singapura, yang tentunya akan memudahkan kita untuk dapat mengekspor produk ini. Lalu syarat-syarat untuk menjadi seorang eksportir yaitu yang pertama, harus memiliki badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, persero, perum, perjan, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan eksportir ini dapat diklasifikasikan menjadi A. Eksportir produsen dengan syarat sebagai eksportir produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu dengan mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Disperindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, dan instansi teknisi yang terkait. Lalu memiliki izin usaha industri, memiliki NPWP, dan memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi dan pejabat yang ditunjuk. Yang kedua ada eksportir bukan produsen dengan syarat sebagai eksportir bukan produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu dengan mengisi formulir isian yang disediakan oleh Disperindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi dan instansi teknis yang terkait. Lalu memiliki surat izin usaha perdagangan, memiliki NPWP, dan yang terakhir memiliki laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi pejabat yang telah ditunjuk. Pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset, fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Hal yang harus diperhatikan dalam pemasaran global yaitu ada 3. Pertama, produk sampai market fit. Cocok tidaknya suatu produk dipasarkan di suatu tujuan tertentu. Yang kedua, marketing mix, yaitu bagaimana perusahaan dapat memberikan produk yang tepat dan cara yang tepat dan harga yang tepat pula. Yang ketiga, marketing segmentation. Kegiatan perusahaan membagi-bagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan karakteristik yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, sekian, terima kasih.